Halo, ini adalah video pertama saya. Hari ini saya akan coba bahas preview satu match antara Milan lawan Inter. Kenapa yang dibahas cuma itu ya? eh, Menurut saya sebagai Milanisti ini pertandingan yang sangat penting buat Milan karena secara ranking itu kita cuma beda 4 poin ya. Kalau Milan masih mau mengejar Scudetto, berarti Milan harus menang. Kalau kalah, Milan tertinggalnya jauh, bisa sampai 7 poin. Dan Inter punya satu pertandingan tunda, jadi bisa jadi beda sampai 10 poin kalau Milan sampai kalah. Yaudah, kita langsung aja ya. Formasi yang akan dipakai Milan untuk malam ini. Milan tuh pasti pakainya 4-2-3-1 formasi Pioli ini. Sementara Inter dengan 3-5-2-nya si Simone Inzaghi gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama di penjaga gawang untuk Milan dulu. Milan kayaknya ini pasti si Mike Maignan, di kiri Theo Hernandez, di back tengahnya Kalulu sama Romagnoli, di sebelah kanannya ada si Calabria. Untuk di dua double pivotnya ini Milan pakai Benacer, Tonali. Untuk 3 gelandang serangnya, 3 penyerang lubangnya, satu ini Junior Mesias. Ini yang dipasang kayaknya bukan si Ibrahim tapi si Frankesi. Nah, yang ini sebelah kiri itu ada Leo. Sementara untuk strikernya Milan pasti pakai Giroud karena si Ibrahimnya sedang cedera. Nah, sebenarnya ini formasi terbaik Milan sih untuk saat ini. Bukan Milan tapi Pioli. Formasi terbaiknya Pioli gitu. Selama main kayak gini Milan harusnya bisa bermain atraktif ya, dengan ngandelin kecepatan Leo sama Theo yang pasti naik tuh dia, sama ada Junior Mesias. Harusnya Milan bisa unggul sih di sini secara teori ya, secara di atas kertas. 3-5-2-nya Inter itu memang cenderung apa ya? Ya ini kekuatan Inter itu adanya di tengah ya. Nih, yang perlu Milan waspadai itu lini tengahnya ya. Kalau lini depannya mah paling si Lautaro aja lah. Ini nih si Lautaro. Nah, ini pertarungan di lini tengah tuh nanti ada si Tonali sama Benacer, akan ada si mantan nih di sini. Si Calhanoglu, Barella sama siapa satu lagi tuh. Enggak tahu lah, si The Freeze kayaknya tuh di Inter. Nah, yang bahaya itu praktis hanya si Calhanoglu sama si Barella tuh. Milan harus bisa mematikan dua gelandangnya ini nih. Dan saya rasa si Tonali bisa mampu melakukannya. Sementara Benacer nanti bakal jadi di playmakernya lah. Dan untuk si Tonali kayaknya dia bakal jadi perusaknya, harusnya bisa jadi perusak permainan Inter gitu. Nah, di formasi 4-2-3-1 ini Milan pasti ngandelin kecepatannya Leo sama si Theo, yang pasti tuh Theo tuh pasti overlap. Nah, ini kelebihannya lah, sama si Leo itu bakal ngerepotin nih. Di sini ada yang nggak tahu ya, pokoknya bakal ngerepotin nih ini nih si Theo ini. Nah, di sisi lain juga ini bakal jadi kelemahannya karena si Theo sering banget tuh nyerang ke depan dan baliknya agak-agak kurang. Nah, ini yang harus diantisipasi sama si Tonali atau Benacer. Harus cepat-cepat menutup ruang yang ditinggalin sama si Leo ini nih, si Theo ini nih. Nah, sementara untuk si Mesias tuh kelebihannya tuh akurasi tembakannya tuh bisa bagus lah gitu. Nah, Mesias itu harusnya
dia nusuk ke dalam dan syuting dari jarak jauh harusnya itu yang dilakukan Mesias, atau dianya crossing, yang dicari itu Giroud gitu. Sementara untuk siapa, si Casey ini harusnya bisa menusuk ke dalam juga. Yang nggak tahu ya, kalau kayaknya si Casey ini menurut saya kurang cocok kalau ditempatin di sini, tapi ya nggak ada pilihan lain ya, karena siapa si gelandang serang itu, si Brahim Diaznya itu lagi performanya lagi jelek lah. Nah, si Casey ini harusnya dia bisa masuk juga sih. Sementara Tonali harus bisa ada di sini nih kalau untuk menyerang di sini gitu. Menurut saya ini apa ya, kurang yakin sih sebenarnya kalau kalau ada si Casey di sini ya. Salah satu kelemahan Milan memang dia tidak punya playmaker ya untuk musim ini. Brahim juga awal-awal bagusnya cuma di awal-awal musim aja. Ya menurut saya ini akan susah ya ngadapin Inter dengan formasi seperti ini. Sementara para pemain Inter itu lagi pada on fire semua gitu. Nah ini di lini belakang juga ini jadi kelemahannya ya. Karena si Tomori itu cedera, jadi praktis Milan cuma ya nggak ada lini belakang yang diandelin. Simon Kjær juga kan udah cedera duluan dia. Calabria juga baru balik beberapa match dari cederanya tuh. Kayaknya nggak bisa langsung balik ke performa terbaiknya juga. Ya sangat disayangkan ya kalau pas bertemu Inter lini pertahanan Milan itu lagi parah banget gitu. Tapi harusnya bentar. Tapi harusnya Milan bisa melawan sih kalau formasi seperti ini ya. Apalagi punya beban harus menang untuk meramaikan Scudetto gitu. Paling itu aja ya, yang saya bahas cuma Milannya aja, karena untuk Inter saya juga nggak tahu bakal seperti apa dia permainannya. Tapi yang jelas mainnya Simone Inzaghi itu lebih atraktif lah dibanding Conte gitu. Kalau Conte cenderung agak bertahan gitu, tapi kalau Inzaghi agak menyerang dikit. Ya saya harap Milan mampu melawan lah. Kalaupun nggak menang ya harus menang gitu, soalnya kan untuk meramaikan Scudetto. Kalau sampai kalah atau draw ya otomatis Inter kayaknya akan beralih sendirian untuk Scudetto ya. Paling itu aja mungkin yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, karena ini video pertama saya ya. Yaudah, terima kasih yang sudah menonton ya.